Kita harus berhenti berdebat. Perdebatan tidak ada gunanya dalam agama ini. Tidak ada. Imam Malik, bila terjadi perdebatan, beliau pergi. Orang harus menyadari, jika seseorang telah mempelajari agama selama beberapa tahun, dan dia sendiri belum apa-apa, dia tidak boleh mendebat orang itu. Meskipun dia tidak setuju dengan pendapatnya. Ini karena dia tidak punya informasi yang dibutuhkan untuk mendebat orang itu. Perdebatan adalah sesuatu yang dianggap makruh bila terjadi di antara ulama, tetapi menjadi haram bila terjadi di antara orang awam. Demikian menurut para ulama. Ini sebabnya Imam Al-Ghazali berkata, biarkan ilmu itu untuk kalangan ulama. Biarkan ilmu itu untuk kalangan ulama, bukan berarti ada larangan untuk menjadi ulama. Yang dimaksudkan adalah bila Anda bukan seorang alim, jangan mulai bicara tentang ilmu, karena Anda tidak memilikinya. Ini sebabnya Imam Al-Bukhari berkata, Babul ilmi qoblal qawli wal amal. Bab ilmu terletak sebelum bab berbicara atau berbuat. Jadi sungguh, kita harus menjaga lidah dari perdebatan. Karena dewasa ini banyak orang yang selalu berdebat. Ini pula sebabnya ketika Imam Ali ditanya, bagaimana engkau mengenal seseorang? Beliau menjawab, jika dia berbicara aku langsung tahu siapa dia. Jika dia diam saja, aku akan tahu siapa dia dalam satu hari. Benar kan? Bila seseorang berbicara, dia menyingkapkan dirinya begitu saja. Apakah dia seorang yang bodoh atau seorang yang pintar? Karena diri seseorang tersembunyi di balik perkataannya. Maka kita harus mengetahui posisi kita di dunia ini. Ini bagian dari adab. Sungguh, ini bagian dari adab. Seseorang penuntut ilmu tidaklah sama dengan seseorang yang bukan penuntut ilmu. Hanya karena Anda punya kitab seperti terjemahan fikih sunnah di rumah Anda. Lalu kitab Bukhari terjemahan Muhsin Khan, serta terjemahan Quran Karim. Bukan berarti Anda seorang ulama atau seorang penuntut ilmu. Karena salah satu rahasia agama ini adalah bahwa ia diperoleh dari manusia yang lain. Allamu syididal quwa. Rasulullah dahulu diajari oleh Jibril. Para ulama mengatakan hikmahnya adalah untuk mengajari umat bahwa ilmu itu diperoleh dari para guru. Beliau juga mengatakan, innama bu'ithu mu'allima. Nabi diutus untuk mengajari manusia, tetapi beliau sendiri juga diajari, dan beliau diajari oleh Jibril yang statusnya lebih rendah dari beliau. Ini menandakan kita pun harus bersedia berguru kepada siapa saja. Seseorang mungkin ahli tajwid dan hanya itu yang dia ketahui, sedangkan saya mungkin seorang faqih. Jadi ilmu saya melebihi ilmu dia. Karena ilmu fikih lebih tinggi dibandingkan ilmu tajwid. Namun, saya harus rendah hati jika tidak paham tajwid dan datang kepadanya, memintanya mengajari saya tajwid. Kita harus rendah hati